kita lihatnya jangan karena keartisannya ya, semata gitu, tapi bagaimana mereka punya kepedulian yang tinggi untuk kemudian memajukan demokrasi melalui pembangunan di daerah. Salam perspektif baru untuk Anda pemirsa acara ini di media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Wimar TV. Saya Hayat Mansur sebagai host, senang sekali menjumpai Anda untuk kita berbincang-bincang dari sudut pandang yang jernih, berbagai macam topik. Hari ini kita akan berbicara mengenai topik politik. Sahabat Perspektif Baru, kita telah melakukan Pilkada 2024 secara serentak di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota pada 27 November. Nah, salah satu hal yang sangat menarik perhatian dalam Pilkada 2024 ini adalah terdapatnya sejumlah nama artis yang ikut meramaikan kontestasi, bahkan akhirnya memenangkan Pilkada. Kita bahas mengenai kontestasi Pilkada serentak 2024 yang baru saja selesai dengan narasumber Profesor Dr. Cecep Darmawan, Guru Besar Ilmu Politik di Universitas Pendidikan Indonesia, sekaligus Kepala Prodi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Indonesia. Salam perspektif, Prof. Ya, salam perspektif. Sehat selalu, Bang Hayat. Iya, terima kasih. Semoga Bapak juga selalu sehat dan dalam kondisi yang panas sudah turun, panas politik ya. Nah, kita akan bicara mengenai Pilkada nih, Pak. Nah, Pak, secara normatif nih, proses demokrasi kan memang memungkinkan siapapun untuk mencalonkan diri dengan syarat yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Namun dalam kontestasi Pilkada serentak 2024 ini, fenomena figur publik seperti artis ini makin marak, sehingga menimbulkan perdebatan di kalangan pengamat politik dan juga masyarakat umum gitu. Nah, bagaimana perspektif Bapak mengenai hal ini? Nih, apalagi nih kan Bapak kan di Jawa Barat ya, yang menjadi provinsi memiliki belasan artis ikut berlaga di Pilkada 2024 ini, baik level provinsi maupun kabupaten kota. Ya, terima kasih. Salam perspektif baru, Bang Hayat dan pemirsa yang budiman. Memang fenomena munculnya artis sebetulnya kan bukan fenomena yang baru ya. Dalam pilkada, pileg ya. Dan itu sudah beberapa kali pilkada, pileg juga muncul ya fenomena artis. Menurut saya sih dari perspektif demokrasi nggak ada masalah. Dari perspektif demokrasi proseduralnya ya. Nggak ada masalah sepanjang memang satu sesuai dengan regulasi atau aturannya. Yang kedua kan mereka juga punya moda yang disebut dengan popularitas. Jadi hal yang wajar sih menurut saya. Nah tapi ya yang harus juga diperhatikan adalah bagaimana ketika mereka dengan nilai keartisan saja itu sebagai modal saja ya. Nah berikutnya harus cepat menyesuaikan dengan kapasitas, kapabilitas dan kemampuan untuk mengelola pemerintahan. Nah gitu ya. Kalau artis itu memang misalnya hanya mengandalkan dari keartisan, sama kan misalnya di organisasi sosial atau organisasi manapun. Jadi sekali lagi kita lihatnya jangan karena keartisannya ya, semata gitu. Tapi bagaimana mereka punya kepedulian yang tinggi untuk kemudian memajukan demokrasi melalui pembangunan di daerah. Yang kedua ingat loh, pilkada yang menghasilkan kepala daerah itu kan itu jabatan politik. Ya. Jadi kemampuan seseorang untuk sebagai manajer lah ya atau top leader di situ harus juga bisa menerapkan bagaimana merekrut ya, anak buahnya gitu ya, kepala dinas, badan segala macam itu yang memang dalam perspektif karir lah ya, jabatan-jabatan karir yang mumpuni juga didukung oleh profesionalisme yang handal. Jadi memang latar belakang keartisan dan non keartisan sebetulnya nggak ada masalah dari sisi demokrasi. Toh itu juga terjadi di beberapa negara lain ya, termasuk di misalnya ya di Jepang, di beberapa negara saya kira ya fenomena keartisan nggak ada masalah. Nah, Pak Prof, dari sisi demokrasi memang itu hal yang wajar ya, siapa saja bisa maju termasuk artis. Apalagi mereka punya popularitas. Nah, pertanyaan berikutnya adalah dari perspektif Bapak sebagai pakar politik, apakah artis-artis yang maju khususnya di wilayah Jawa Barat ya wilayah Bapak punya kapabilitas untuk menangani masalah politik dan sosial yang
ada di wilayah Jawa Barat? Ya tentu kita tidak bisa menilai jenis gitu. Jadi maksudnya bahwa dari sisi legalitas tidak ada masalah. Yang kedua, saya melihat fenomena artis-artis yang selama ini juga memimpin daerah di Jawa Barat ya. Kelihatannya gitu dari sisi kemampuan mereka sudah cukup mumpuni ya ketika mereka masuk ke pemerintahan, karena di backup biasanya kalau nggak jadi artis sebagai kepala daerah dia wakil ya. Nah, perpaduan antara mereka yang artis dan non artis ini menjadi perpaduan yang signifikan sehingga memunculkan bukan hanya popularitas, mungkin kapabilitas, elektabilitas ya, dan hal-hal lain. Ini satu perpaduan yang baik. Jadi artinya secara umum di Jawa Barat menurut saya tidak menjadi kendala ya dalam menggerakkan roda pemerintahan gitu. Tinggal catatan saya tadi, jangan salah pilih ya ketika memilih jajaran birokrasinya gitu. Nah, biasanya yang masalah itu sebetulnya bukan di situ, tapi biasanya perpecahan antara kepala daerah dengan wakilnya. Nah, ini yang sering problem ya. Tapi kalau dari sisi kemampuan artisnya itu sendiri ya, untuk berkolaborasi dengan masuk gitu dengan birokrasinya, sebenarnya tidak banyak masalah di Jawa Barat. Malah kan bahkan untuk beberapa hal banyak keunggulan. Pak Profesor, tadi di Jawa Barat banyak sekali artis yang maju dalam kontestasi Pilkada 2024. Mereka maju tentu saja karena mendapat tiket dari partai politik. Jadi pertanyaannya, mengapa partai politik masih selalu mengandalkan artis untuk menggait suara? Padahal mereka harusnya mengkader anggota partai mereka untuk bisa maju di kontestasi politik. Ya, di satu sisi ini ada positifnya ya, dalam arti bahwa partai terbuka lah ya untuk siapapun yang maju di pilkada. Tapi satu sisi pertanyaan tadi bagus Pak Hayat. Ya, apakah partai selama ini kurang berhasil mengkader ya secara internal yang menghasilkan para kadernya. Tapi terlepas itu baik artis maupun non artis coba dicek. Banyak kader-kader yang justru non partai yang dicalonkan untuk kepala daerah selama ini. Ya, selain tentu juga internal partai juga banyak ya. Tapi banyak juga yang non partai, baik artis maupun non artis. Jadi ini persoalan satu fungsi partai politik kita selama ini. Salah satu fungsi partai kan yaitu kaderisasi ya, sosialisasi politik, komunikasi politik, yang lain-lain banyak fungsi partai yang saya soroti, yaitu soal tadi betul kaderisasi partai. Artinya selama ini ya mengapa partai gitu ya lebih mengandalkan juga selain internalnya tapi non internal ya. Jadi artinya eksternalnya gitu ya. Mengapa juga dan eksternalnya cenderung juga banyak artis di situ. Tapi saya kira partai bukan tanpa alasan, selain tadi mungkin ya dari sisi pengkaderannya perlu dilihat, yang kedua memang artis memiliki popularitas. Dan biasanya partai itu sebelum mengusung, dia melakukan survei, dan surveinya kelihatannya bagus ya, sehingga artis yang diusung gitu. Nah, Pak, dari internal partai, apakah ini tidak merugikan partai itu sendiri? Karena misalnya kalau saya kader partai A, tiba-tiba partai melakukan naturalisasi untuk calon pilkada 2024, saya tersingkir. Artinya untuk apa saya capek-capek masuk menjadi anggota partai, karena tujuan masuk partai kan saya ingin mendapatkan jabatan publik, tapi tiba-tiba saya tergeser oleh program naturalisasi calon pilkada itu dari artis. Sehingga akan terjadi perpecahan di dalam partai. Ya, kalau fungsi-fungsi partai itu dilakukan dengan baik, ya tadi yang disebut oleh Pak Hayat mungkin akan mengutamakan kader internal. Tetapi kan tadi saya katakan, ya tidak seluruh partai bisa melakukan pengkaderan secara optimal. Mereka melakukan, tapi belum secara optimal. Sehingga ketika mau menyodorkan kader internal, begitu disurvei hasilnya misalnya ya kurang memuaskan. Ya apa boleh buat gitu. Barangkali partai harusnya merefleksi diri. Jadi selama ini melakukan kerja-kerja politik, kerja kepartean, melakukan pengkaderan. Sebenarnya pengkaderan bisa dilakukan dua hal. Satu, tadi mengoptimalkan kader partai yang internal tadi ya, artinya dia jauh sebelum pilkada memang harus sudah melakukan kerja-kerja politik sehingga dikenal oleh publik ya.
Kedua, dia bisa aja merekrut non partai sebelumnya ya, yaitu faktor eksternal ya, kader eksternal, tapi kemudian dipartaikan menjadi kader partai. Bisa dilakukan begitu. Jadi tidak terkesan ketika mau pilkada gitu. Ya, jauh sebelum pilkada mereka harus melakukan survei. Kemudian dari non partai siapa sih yang punya popularitas misalnya ya, aksesibilitasnya juga baik di masyarakat. Kemudian dipartaikan, diajak gabung ke partai. Nah, mungkin langkah itu bisa dilakukan. Jadi tidak pragmatis ketika pilkada saja. Dan ketika sudah pilkada kemudian dicalonkan misalnya ya, jadi nah apakah juga dipelihara nggak oleh partai tanda kutip ya, ataukah dibebaskan saja sehingga artis itu akhirnya bisa milih partai yang bersangkutan atau partai lain. Nah kalau milih partai lain itu juga jadi persoalan gitu ya. Jadi menurut saya kalau begitu sudah ditarik ke partai harusnya dijadikan kader dan menjadi anggota partai, itu lebih lebih bagus gitu. Nah, Pak Profesor Cecep, bagaimana hasil dari perekrutan artis ini di Pilkada 2024? Apakah mereka sukses menjadi vote getter bagi partai di dalam Pilkada 2024? Ya harus dilihat secara kasus per kasus. Tapi beberapa misalnya Kota Bandung kelihatannya berhasil ya. Nah, Kota Bandung katanya itu berhasil dan artinya ada bukan hanya soal food getter tapi memang jadi pasangan yang yang solid lah gitu ya. Artinya partainya sudah menghitung kantong-kantong suara mana untuk keartisan dan non keartisan yang kemudian digabungkan. Gitu. Jadi fenomena ini juga Pak Ayat dilihat hampir ya saya lihat di Jawa Barat ya, tidak ada yang semuanya artis juga gitu. Selalu ada artis, ada non artis. Ini harus tidak ada jaminan juga ketika artis selalu menang juga tidak ya. Ya jadi tapi dia jadi food getter iya, tapi tidak hanya segala food getter menurut saya harus juga dilihat dari sisi perpaduan gitu pasangan calon ini secara baik. Jadi dengan kekurangannya tiap calon ya, dan bagaimana dicocokkan kalau ini disurvei lagi begitu. Jadi beberapa kali survei kemudian muncullah calon-calon artis dan non artis yang dipadukan gitu. Apa kunci keberhasilan dari pasangan paduan antara artis dan non artis ini di Pilkada Jawa Barat, Pak Cecep? Ya tadi saya katakan pasangan calon itu bisa terpilih bukan hanya mengandalkan popularitas. Ya. Kenapa? Karena popularitas saja belum cukup. Ya, harus dilihat dari elektabilitas. Nah, elektabilitas itu banyak faktor, ya. Misalnya saya contohkan untuk Jawa Barat ya, terpilihnya Kang Deddy Mulyadi ya, Kang DM kan tidak dengan artis tuh, tapi terpilih. Nah, misalnya ya. Nah, itu artinya memang calon ini sudah melakukan kerja-kerja sosial dan politik jauh sebelum pilkada. Umumnya mereka terkenal, populer, tapi juga melakukan apa yang disebut dengan modal sosial dan modal politik jauh sebelum pilkada itu. Termasuk dia di pileg. Saya sering mencatat mereka yang terpilih lagi, memang mereka memelihara konstituen gitu. Jadi elektabilitas itu jauh lebih penting daripada sekedar popularitas. Pak Profesor Cecep, tadi dikatakan bahwa elektabilitas lebih penting dari popularitas. Nah, tentu saja ini ada di tangan masyarakat sebagai pemegang hak suara. Nah, selama ini khususnya di Jawa Barat yang Pak Profesor Cecep amati, apakah masyarakat masih memilih berdasarkan melihat bahwa sosok calon kepala daerah itu popularitasnya atau integritasnya? Memang pada dasarnya pertama masyarakat memilih karena popularitas ya. Tetapi sebagian masyarakat yang lain, saya pikir mereka memilih bukan hanya popularitas. Buktinya banyak yang populer juga tidak seluruhnya terpilih ya. Mereka juga melihat tadi saya kan ya kinerja politik dan sosial selama ini, track recordnya, prestasinya dalam bidang apa dan touch-nya ya. Jadi bagaimana dia kedekatannya dengan masyarakat Jawa Barat atau konstituennya. Itu yang juga menentukan. Jadi popularitas itu baru modal awal gitu ya. Baru modal awal, modal berikutnya apakah dengan popularitas itu akan ditambah nggak dengan kinerja, prestasi, rekam jejak ya.
termasuk integritas gitu. Itu penting. Jadi masyarakat Jawa Barat dan juga pada umumnya yang lain, saya yakin tidak hanya karena popularitas. Faktor yang tadi saya sebut itu juga menentukan seseorang untuk memilih. Termasuk visi misi, walaupun soal visi misi saya kira tidak terlalu banyak ya di masyarakat kita milih karena visi misi gitu ya. Ada tapi tidak terlalu banyak. Ini kaitan dengan literasi dan pendidikan politik warga masyarakat menurut saya. Nah, dalam hal ini Cek apa? aja oleh Pak Hayat, saya kira tanya masyarakat. Ya tanya masyarakat apakah mereka milih karena visi misi, ya saya kira nomor sekian tuh visi misi. Jadi yang menarik juga nih Pak, apakah masyarakat kita sekarang sudah cerdas dalam memilih? Ya untuk sebagian ya untuk sebagian. Misalnya ada partai-partai tertentu yang biasanya dominan Jawa Barat ya, gitu. Kemudian ada problem di situ, kemudian jadi swing puter, dia pindah kemana-mana. Nah, karena kefiguran atau karena visi misi itu juga problem. Jadi hemat saya ini sangat cair ya pemilih kita hari ini. Kalau disebut tadi apakah sudah literasinya sudah meningkat, saya yakin ada peningkatan meskipun belum signifikan. Buktinya sebetulnya kalau lihat visi misi ya nggak terlalu jauh beda kan kualitas visi misinya. Jadi faktornya bukan soal pada visi misi gitu ya, tapi faktor lain. Oke, em, artis yang maju dalam Pilkada 2024 ini bukan hanya fenomena tahun ini ya, tahun sebelumnya juga seperti Pak Profesor katakan sudah ada artis yang maju dan bahkan terpilih. Nah, dalam pengamatan Pak Profesor, bagaimana kinerja mereka saat menjadi pemimpin kepala daerah ataupun wakil pemimpin kepala daerah? Saya kira memang banyak faktor yang mempengaruhinya ya. Bukan hanya soal popularitas, kapabilitas, tapi juga dukungan birokrasi, termasuk juga kesolidan dengan kepala daerah atau wakil kepala daerahnya. Nah itu yang menentukan kinerja mereka. Beberapa kasus memang berhasil ya baik gitu. Ya ada juga kasus yang kemudian satu artis di sebuah daerah saya nggak sebut lah gitu ya, kepala daerahnya pecah gitu ya. Ada juga yang begitu. Jadi saya pikir bukan soal artis dan bukan artisnya sekali lagi, tapi ini soal bagaimana solidaritas satu pasangan kemudian didukung oleh birokrasi yang baik dan didukung juga oleh partisipasi masyarakatnya. Jadi tidak bisa menentukan apakah seseorang artis itu akan selalu berhasil atau selalu tidak berhasil. Bukan itu pertanyaannya. Tapi pertanyaannya artis itu hanya satu faktor saja dan bukan artis juga satu faktor. Faktor berikutnya sangat banyak. Ya, variabel berikutnya sangat banyak. Faktor leadership ya juga faktor tadi dukungan birokrasi dan masyarakat. Sebab kalau hanya mengandalkan artis walaupun dia kualitasnya baik ya, kalau tidak ditopang oleh faktor-faktor lain juga berat. Termasuk yang bukan artis juga tidak bisa terjebak soal artis dan tidak artis. Saya kira artis sekarang juga kemampuannya bagus-bagus dan dulu juga ya maksudnya artis dulu juga bagus-bagus gitu ya. Artis sekarang juga bagus ya gitu maksudnya bukan hanya artis tapi dukungan-dukungan lainnya. Terakhir, Pak Profesor Cecep, apa yang dapat kita ambil hikmahnya dari pelaksanaan Pilkada 2024 ini bagi masyarakat untuk menghadapi pilkada-pilkada mendatang, bahkan juga mungkin pilpres di tahun mendatang? Ya pertama pilkada kita dan pilpres atau pileg gitu ya masih terjebak pada demokrasi prosedural menurut saya. Itu belum sepenuhnya menyentuh pada demokrasi substansial. Jadi kan kita pilkada sudah sekian banyak ya pilpres, pileg juga sebetulnya yang demokrasi substansialnya itu bagaimana mereka ini PR sekarang nih ya. Mereka harusnya begitu pilih yang utama adalah ya menyejahterakan rakyat. Yang utama bagaimana pengabdian buat bangsa dan negara ya. Termasuk bagi masyarakat. Jadi jangan ada kesan mereka terpilih kemudian kerjanya baru hanya sekelompok mereka, bukan. Begitu terpilih mereka kan terpilih oleh rakyat. Maka saya sebetulnya dalam beberapa hal sepakat dengan model Pak Prabowo ya, merangkul semua pihak. Tetapi Prabowo harus paham bahwa itu saja belum cukup ya, gitu. Artinya merangkul dengan profesionalisme gitu ya, dengan dukungan masyarakat. Nah, sama di pilkada juga misalnya kalau ada pasangan calon terpilih, yang tidak terpilih jangan disisihkan. Aja kekuatan mereka bersama-sama untuk membangun daerah. Jadi prinsipnya
musyawarah mufakat bukan hanya pada penentuan keputusan, tapi pada proses-proses termasuk dalam pilkada, ya sebaiknya gitu ya ada kolaborasi dari siapapun. Karena saya yakin mereka yang jadi pasangan calon itu, ya mereka adalah terbaik dari masing-masing partai dan gabungan partai gitu. Jadi saya sepakat kalau yang mau diajak masuk kepada pemerintahan masuk, kalau tidak jadi oposisi yang baik atau jadi pemerintahan yang baik. Dua-duanya baik ya. Posisi pemerintahan maupun menjadi oposisi dan kita membangun untuk kesejahteraan rakyat itu yang utama. Ya, terima kasih Pak Profesor. Jadi sebagai penutup, saya hanya menggarisbawahi dan mengingatkan bahwa dalam pelaksanaan pemilu ataupun pilpres dan pilkada, jangan terjebak kepada seorang calon itu artis atau non-artis. Tapi yang penting adalah apakah calon tersebut mampu mensejahterakan rakyat saat terpilih menjadi pemimpin. Terima kasih, sampai jumpa di wawancara perspektif baru berikutnya.